Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi syarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Judas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Judas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Judas. Karena Judas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Judas menerima roti lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, di tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus,
Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah menjadi anak terang. Dua murid Yesus sama-sama mengkhianatinya, tetapi dengan sadar berbeda. Judas memiliki motivasi egois yang busuk. Dia aktif menyusun siasat untuk menyerahkan Yesus demi keuntungan pribadi. Sebaliknya, Petrus awalnya menyatakan komitmen untuk mengikuti Yesus dan siap mati demi Dia, tetapi akhirnya terpaksa berkhianat di halaman rumah Kayafas untuk menyelamatkan nyawanya. Ending cerita keduanya pun berbeda. Judas meninggalkan meja perjamuan persaudaraan atau komunitas para murid tanpa pernah kembali. Ia lenyap dalam kegelapan malam untuk menjalankan aksi hitamnya bersama imam-imam kepala. Sedangkan Petrus meratapi perbuatannya, lalu tampil gigih mewartakan Yesus sampai menyerahkan nyawanya demi kasihnya kepada Yesus dan domba-domba yang dipercayakan Yesus kepadanya. Yesus tahu bahwa seyakin apapun kita berjanji untuk setia dan mengabdi kepadanya, godaan dan cobaan untuk menyangkal dan mengkhianatinya selalu membayangi hidup kita. Pengkhianatan dan penyangkalan kita terletak pada perkataan dan tindakan yang kerap kali tidak menunjukkan identitas sebagai pengikut Kristus. Sebenarnya kita diciptakan Allah sebagai terang bagi semua orang yang kita temui. Kita adalah anak-anak terang. Kita dipanggil untuk membawa sukacita, damai, keselamatan bagi semua orang. Demikianlah panggilan menjadi anak-anak terang merupakan panggilan kita. Semoga dengan bacaan suci hari ini mengingatkan kita kembali akan identitas kita sebagai anak-anak terang yang hadir membawa sukacita dan damai bagi sesama. Dengan demikian, kita belajar untuk tidak mengkhianati dan menyangkal sesama kita. Terlebih lagi, tidak mengkhianati dan menyangkal iman kita pada Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita diberi tanggung jawab untuk melanjutkan misi Kristus, mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Dengan penuh cinta kasih, kita mewartakan kasih Allah di tengah sesama dengan sikap peduli dan perhatian pada saudara-saudara kita. Berani menegur yang salah, membantu mereka untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tak jemu kita mengingatkan sesama untuk bertobat dan menjadikan Allah sebagai pegangan utama dalam hidup. Dengan demikian, kelak kita pun akan ke tempat di mana Yesus berada. Ia akan menyambut dan mempermuliakan kita dalam kerajaannya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu,
dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.